Karena itu mereka terpaksa mengutak-atik Alkitab kita untuk mengarahkan kepada nabi mereka. Salah satu seperti yang dilakukan oleh orator besar Islam dari Durban, Afrika Selatan, Ahmad Deedat. Dia mengatakan bahwa ketika Yesus pergi ke surga, dia berjanji, aku akan mengirimkan seorang penghibur bagimu. Shalom, salam sejahtera dalam kasih Kristus. Pada kesempatan ini saya akan membahas satu ulasan yang penting dan menarik yang saya yakin dapat memberikan pencerahan kepada setiap kita. Karena itu saya mendorong Bapak Ibu Saudara untuk berkenan menontonnya sampai tuntas. Adapun ulasan ini saya beri judul Pendeta Ezra Soru menjawab omong kosong besar Ahmad Deedat. Yesus menubuatkan datangnya Nabi Muhammad. Sebelum saya lebih jauh memberikan ulasan terkait dengan hal ini, saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk kita bersama-sama menyimak, mendengarkan, dan memperhatikan penjelasan yang begitu lugas, jelas, praktis dari hambanya Pendeta Ezra Soru berikut ini. Tema khotbah kita hari ini adalah Yesus Kristus Raja Damai. Teks kita dari Yesaya 9 ayat 5 sampai ayat yang ke-6. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Besar kekuasaannya dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas tahta Daud di dalam kerajaannya. Karena ia mendasarkan dan mengokohkannya dengan keadilan dan kebenaran, dan dari sekarang sampai selama-lamanya. Saudara-saudara, apa yang baru kita baca ini adalah nubuatan tentang kedatangan Tuhan Yesus Kristus. Nubuatan ini disampaikan oleh Nabi Yesaya. Nabi Yesaya ini hidup kira-kira 750 tahun sebelum Tuhan Yesus lahir. Jadi ini sesuatu yang luar biasa. 750 tahun sebelum kelahiran Tuhan Yesus, kelahirannya sudah diberitakan. Dan ini merupakan salah satu keunikan Tuhan Yesus Kristus. Tidak ada satu tokoh agama di dunia pun yang kehadirannya sudah dinubuatkan. Tidak ada. Orang-orang besar di dalam sejarah itu ada banyak, tetapi tidak ada satu pun dinubuatkan. Demikian juga pemimpin-pemimpin agama seperti Siddhartha Buddha, tidak ada satu catatan tentang nubuatan terhadap kedatangan dia. Juga nabinya orang Islam, Muhammad pun tidak ada satu nubuatan pun tentang kehadiran dia. Memang orang Islam lalu merasa kurang pas, kurang sempurna kalau nabi besar mereka itu tidak ada nubuatannya seperti Yesus. Karena itu mereka terpaksa mengutak-atik Alkitab kita untuk mengarahkan kepada nabi mereka. Salah satu seperti yang dilakukan oleh orator besar Islam dari Durban, Afrika Selatan, Ahmad Deedat. Dia mengatakan bahwa ketika Yesus pergi ke surga, dia berjanji, aku akan mengirimkan seorang penghibur bagimu. Nah, katanya penghibur itu di dalam bahasa Arab adalah Ahmad. Ahmad itu nama singkatan dari Muhammad. Dan karena itu Yesus sementara menjanjikan datangnya Muhammad. Tapi saudara-saudara, itu adalah omong kosong besar. Karena ayat itu bukan bicara tentang Muhammad, tapi bicara tentang Roh Kudus. Jadi saudara, nabi mereka tidak ada satupun nubuatan. Tapi Yesus Kristus, saudara, ada begitu banyak nubuatan
seluruh nubuatan Yesus itu ada sekitar 400 nubuatan di dalam Alkitab yang berkaitan dengan Tuhan Yesus. Mulai dari awal kitab Kejadian sudah ada nubuatan. Dan salah satunya adalah disampaikan Nabi Yesaya yang kita baca ini 750 tahun sebelum dia lahir. Baik Bapak Ibu Saudara, tadi kita sudah menyimak, memperhatikan dan mendengarkan penjelasan singkat jelas padat dari hambanya Pendeta Ezra Solo. Terus terang apa yang disampaikan oleh beliau sebenarnya sudah sangat jelas dan akurat. Tetapi saya ingin hanya memberikan beberapa catatan penting dan berharga sebagai bentuk pendekanan dari apa yang beliau sampaikan. Yang pertama, Yesaya 9 ayat 5 sampai 6 yang menjadi bacaan dari topik khotbah beliau itu merupakan satu nubuatan akan kelahiran dan kedatangan Yesus Kristus oleh Nabi Yesaya kurang lebih 750 tahun sebelum Masehi atau sebelum Yesus lahir. Nah, tentunya ini merupakan sesuatu yang sangat luar biasa dan sekaligus menjadi penekanan, menjadi salah satu keunikan dari Yesus Kristus dibanding dengan tokoh-tokoh sebesar apapun dan sebanyak apapun pengikutnya, seterkenal sepopuler apapun yang pernah hidup dan yang akan hidup dan yang sedang hidup saat ini. Keunikan ini dimiliki oleh Yesus. Tadi hambanya Pendeta Ezra Solo telah memberikan sebuah penjelasan kepada kita. Ada sekitar 400 nubuatan yang terkait atau tertuju langsung kepada Yesus. Kedatangannya telah dinubuatkan oleh berbagai atau beberapa nabi-nabi dalam perjanjian lama. Dimulai dari kitab Kejadian, nanti ada di Mazmur, ada di Daniel, ada nanti di kitab Yesaya, di kitab Mika, dan lain sebagainya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, memang dalam konteks sudut kekristenan saya perlu menegaskan kepada kita ada dua hal. Yang pertama, seorang nabi dalam konteks kekristenan dan termasuk Yahudi, nabi itu wajib hukumnya berasal dari Yahudi. Itu yang dijelaskan, dipaparkan dalam Alkitab. Kita menghargai kalau ada saudara-saudara kita berkepercayaan lain di luar Kristen yang meyakini ada nabi dari luar Israel atau Yahudi. Tapi konteks Alkitab, nabi itu semuanya berasal dari Yahudi. Yang kedua, nabi itu ciri khasnya bernubuat tentang hal-hal yang akan terjadi menjadi sebuah realita dan kenyataan. Tidak boleh bernubuat tapi nubuatnya tidak tergenapi, itu nabi palsu. Jadi bukan hanya sekedar bernubuat, tapi apa yang dinubuatkan benar-benar menjadi sebuah realita, sebuah fakta dalam sejarah. Berarti Yesaya yang menubuatkan dalam Yesaya 9 ayat ke-5 sampai 6 terkait dengan nubuat akan kelahiran Yesus, berarti dia adalah nabi yang benar di mata Tuhan. Karena apa yang dinubuatkan terlaksana secara utuh, lengkap dan sempurna. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kalau seorang nabi dalam konteks
Alkitab, apa yang dinubuatkan tidak terjadi, maka nabi itu pantas diragukan kenabiannya. Itu konteks keimanan Kristen. Yang ketiga, puncak atau risalah dari kenabian sekaligus pewahyuan apokalipsis dalam konteks kekristenan ada dalam diri Yesus Kristus Tuhan. Tidak ada lagi pewahyuan yang berikutnya, tidak ada lagi risalah kenabian berikutnya setelah Yesus Kristus, karena penggenapan dari seluruh nubuatan terkait dengan kenabian dan pewahyuan puncaknya ada dalam diri Yesus Kristus. Itulah yang dituliskan di dalam Ibrani pasal 1 ayat 1 sampai 2. Dikatakan begini: setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam pelbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi, maka pada zaman akhir ini, zaman akhir, zaman puncak, zaman akhir, Ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya yang telah Ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh Dia Allah telah menjadikan alam semesta. Oleh anaknya Allah telah menjadikan alam semesta. Anak yang dimaksud di sini bukan berarti Allah beranak dan diperanakkan. Ini adalah istilah teologis, sebutan lain dari firman. Makanya oleh Dia, oleh anak, Allah telah menjadikan alam semesta. Kita tahu Yohanes 1 ayat 3 dikatakan, segala sesuatu dijadikan oleh Dia, oleh firman, dan tanpa firman tidak ada sesuatu pun yang jadi dari segala yang telah dijadikan. Jadi istilah anak di sini adalah kata lain dari firman Allah yang keluar dan datang dari Bapa, yang tentunya bersama-sama dengan Bapa. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, tetapi memang saya ingin tegaskan kepada kita, keunikan dan keluar biasaan Yesus ini dibanding dengan tokoh-tokoh manapun, karena kedatangannya dinubuatkan oleh para nabi di zaman perjanjian lama, dan nubuat terkait dengan Yesus seperti yang disampaikan oleh hambanya Pendeta Ezra Solo, ada kurang lebih 400 nubuatan terkait dengan Yesus. Ini luar biasa, berbeda dengan tokoh-tokoh lain. Beliau tadi sudah menyebutkan dengan tokoh Siddhartha Gautama oleh saudara kita Buddha. Dari sepanjang penelitian beliau, tidak ada nubuatan sebelum datangnya Siddhartha Gautama. Demikian juga dengan saudara kita dan saudara kita Muslim. Tidak ada satu nubuatan pun tentang kedatangan dari Nabi Muhammad. Itu sangat eksplisit, jelas, terang benderang tadi ditegaskan dan disampaikan oleh hambanya Pendeta Ezra Solo. Memang ada sesuatu yang menarik perlu menjadi sorotan bagi kita saat ini. Ada polemikus Muslim yang seringkali berulang-ulang mencoba menggali dari firman Tuhan, bahwa mereka mengambil konklusi dan kesimpulan ada nubuat kedatangan Nabi saudara kita Muslim, yaitu Nabi Muhammad, Nabi saudara kita Muslim, di dalam Alkitab, dan tentunya itu sudah bersebaran di mana-mana. Apakah itu yang selalu membangun argumentasi dari Ulangan pasal 18 ayat 15 sampai 18, seorang nabi akan diturunkan dari tengah-tengah. Maksudnya sebenarnya dari tengah-tengah umat Israel. Kita tahu umat Israel itu ada 12 suku. Dan saat itu Musa berkata, akan dibangkitkan seperti aku. Seperti aku, tolong jangan dipahami dengan sempit. Musa menikah, maka Nabi yang akan datang menikah. Musa punya istri, maka Nabi yang akan datang punya istri. Musa punya anak,
maka Nabi akan datang punya anak. Bukan ciri-ciri seperti itu yang dimaksud. Kita tahu benang merah kemiripan kesamaan Musa dengan Yesus. Karena puncak penggenapan dari Ulangan 18, 15 sampai 18 itu ada dalam diri Yesus. Sama-sama memiliki misi eksodus, misi keluaran, misi pembebasan dari perbudakan. Musa dipakai Tuhan membebaskan bangsa Israel dari perbudakan di Mesir. Yesus dikaruniakan oleh Bapa turun ke tengah-tengah dunia. Sang Firman muncul menjadi manusia, membebaskan manusia dari dosa kematian kekal dan dari jeratan kuasa iblis. Ada lagi yang mencoba mengais-ngais dari kitab Yesaya. Ada lagi dari kitab Kidung Agung 5 ayat 16. Dan yang tadi dikutip oleh hambanya pendeta Esra Rasul, di mana beliau menunjukkan ada satu tokoh yang sangat terkenal di zamannya, yang menjadi apologet Muslim, yang bernama Ahmad Deedat. Di mana Ahmad Deedat ini mengutip dari Yohanes 14, Yohanes 15, Yohanes 16, Yesus naik ke surga. Yesus berjanji akan mengirimkan penghibur. Kata penghibur seperti ini sudah disampaikan oleh hambanya pendeta Esra Rasul tadi. Bahasa Arabnya Ahmad. Ahmad nama kependekan dari Muhammad. Saya memang menegaskan hal yang sama. Mohon maaf tanpa mengurangi rasa hormat dan rasa kasih kita kepada saudara-saudara kita polemikus Muslim. Tidak ada kaitannya apa yang dijanjikan oleh Yesus ini dengan kedatangan dari Nabi saudara kita Muhammad, Nabi yang sangat dikagumi, dihormati oleh saudara-saudara kita Muslim. Tidak ada, mohon maaf saja. Kami orang-orang Kristen mengatakan dan menegaskan itu hanya ilmu comotologi, ilmu mencocok-cocokkan atau cocokologi. Tapi tidak bisa dicocokkan. Kenapa? Kalau nanti kita eksplorasi, kita gali, saya mau kasih tahu, semakin nanti menjauh, meleset jauh dari apa yang selalu diklaim seperti model-model dari almarhum Ahmad Deedat. Dan pemahaman ini nanti akhirnya turun kepada anak didiknya, yaitu Zakir Naik. Dan banyak para polemikus yang menyimpulkan demikian, bahwa penghibur atau penolong yang lain itu, Parakletos itu disebut dengan Periklitos. Dari dulu nggak pernah ada diselewengkan Parakletos itu terkait dengan Roh Kudus, Roh kebenaran, Roh penghibur. Maka nanti kalau kita pelajari saudaraku, misalnya dari Yohanes pasal 14 ayat 26, tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Yohanes 15 ayat 26. Jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu Roh kebenaran. Ada dijawab di sini, penghibur itu adalah Roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku. Perhatikan, penghibur itu disebut Roh kebenaran. Dia keluar dari Bapa. Pertanyaan saya, tanpa mengurangi rasa kasih dan hormat saya kepada para polemikus Muslim, apakah memang Nabi saudara kita Muslim yaitu Muhammad keluar dari Bapa? Tentu tidak. Tetapi Roh Kudus itu keluar dari Bapa. Berarti satu hakikat, satu esensi dengan Bapa. Tapi Roh Kudus itu diutus ke tengah-tengah dunia. Tolong ya, kalau dikatakan diutus, jangan kita mengotak-ngotakkan berarti Allah itu jauh di sana. Oh tidak, Allah itu maha hadir. Itu hanya bahasa teknis pengkalimatan dari manusia, diutus seolah-olah tempat yang jauh di sana diutus ke sini.
Karena Allah itu omnipresent, Allah itu maha hadir. Yohanes 16 ayat yang ke-7. Namun benar yang aku katakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Dan kalau ia datang, kalau penghibur itu datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran dan penghakiman akan dosa. Karena mereka tetap tidak percaya kepadaku. Apakah penekanan kedatangan Nabi terakhir yang diyakini saudara kita Muslim mau menginsafkan akan dosa karena tidak percaya kepada Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat? Kan tentu tidak. Apalagi kalau kita baca nanti Yohanes pasal 14 ayat yang ke-16. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Penolong yang lain, Parakletos. Penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Pertanyaannya, kamu di situ siapa konteksnya? Pertama-tama ayat itu tertuju kepada para murid saat itu. Ia menyertai kamu selama-lamanya. Berarti penyertaan dari Roh Kudus, penghibur dan penolong roh kebenaran itu, penyertaannya bersifat permanen, tidak akan pernah ditinggalkannya. Orang-orang yang terbuka percaya menerima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat. Ayat 17, yaitu roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia. Pertanyaan saya, apakah dunia melihat Nabi dan saudara kita Muslim, yaitu Nabi Muhammad yang sangat dikagumi, dihormati saudara kita Muslim? Di zamannya dulu, apakah dia dilihat? Tentunya dilihat kan? Karena punya fisik jasmani tubuh yang bisa diraba, bisa dilihat. Tapi Roh Kudus tidak bisa dilihat. Dan itu akan digenapi secara sempurna nanti di dalam Kisah Para Rasul pasal 2 dengan pencurahan Roh Kudus yang disebut dengan Pentakosta. Tetapi kamu mengenal dia, sebab dia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Jadi Parakletos itu, penghibur, penolong itu, roh kebenaran itu, diam di dalam kita. Tolong jangan simpangkan berkata, ajarannya diam dalam kita, hidup dalam kita. Bukan. Pribadi dari Roh Kudus itu yang diam dalam kita. Makanya kita bisa menyebut dan mengaku Yesus itu Tuhan dan Juru Selamat, karena ada Roh Kudus diam dalam diri kita. Orang-orang di luar kekristenan yang tidak mengaku Yesus Tuhan, tidak ada Roh Kudus dalam dirinya. Jadi jelas ya Bapak Ibu Saudara ya. Jadi saya mau tegaskan, mohon maaf, sama seperti yang dikatakan oleh Bapak Pendeta Esra Soho, apa yang dikatakan oleh almarhum Ahmad Dedat semasa hidupnya, bahwa Yesus akan naik ke sorga dan akan mengirimkan penghibur, bahasa Arab Ahmad, dan itu nama pendek dari Muhammad. Hambanya Pendeta Esra Soho berkata, apa yang disimpulkan oleh Ahmad Dedat itu adalah omong kosong besar. Karena hal itu bukan bicara tentang nubuat datangnya Muhammad, tapi nubuat akan datangnya Roh Kudus. Tadi saya sudah jelaskan, kedatangan Roh Kudus itu nanti terlihat dengan jelas di dalam Kisah Para Rasul pasal 2. Kiranya ulasan ini dapat memberi pencerahan bagi kita. Amin.